Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Yesus kasihi, jumpa kembali di dalam program Sate Penyu Saat Teduh bersama penyuluh Provinsi Bangka Belitung. Saya Riria, salah satu penyuluh non-PNS Bangka Tengah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kembali kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ditabur pada tanah hati yang subur, sehingga firman-Mu boleh berbuah-buah lebat. Kami buka hati kami, ya Roh Kudus, untuk Engkau menyatakan diri-Mu, kehendak-Mu di dalam hati kami. Berfirmanlah, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan malam hari ini akan saya ambil dari salah satu ayat di Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat Bapak Ibu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Saya percaya Bapak Ibu sudah sering sekali membaca, merenungkan firman Tuhan ini. Tapi biarlah malam hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan dapat bertindak di dalam kehidupan kita? Ada dua hal. Yang pertama, ketika kita menyerahkan hidup kita. Ketika kita lahir baru, kita percaya kepada Yesus, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Yesus menjadi satu-satunya penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan seluruh kehendak kita, keinginan kita, cita-cita kita kepada Tuhan. Kita berjalan sepenuh hati mengikut Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita berjalan menurut kehendak kita. Kitalah yang menjadi Tuhan tanpa kita sadari. Bukan lagi Yesus yang menjadi Tuhan. Kita mempunyai keinginan untuk masa depan kita, kehidupan kita, jodoh kita. Bahkan kita bertindak, mengambil keputusan sesuai dengan keinginan kita. Terkadang kita jatuh ke dalam berbagai masalah, pencobaan karena kita berjalan sendiri tanpa ada Tuhan di dalamnya. Sehingga kita mengalami kecewa, sakit hati, bahkan mungkin kepahitan. Apakah benar kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Kita belum menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Yang kita serahkan adalah masalah kita, persoalan kita, pergumulan kita, doa-doa kita, di mana doa-doa kita itu banyak sekali di dalamnya keinginan-keinginan kita, keinginan untuk menjadi lebih kaya, lebih mempunyai kedudukan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita benar-benar mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan bertindak. Amin. Oleh sebab itu biarlah kita menyerahkan hidup kita, karena kita tahu Dia adalah Bapa yang baik. Dia saja menyerahkan putranya Tuhan Yesus kepada kita. Masakan yang lain tidak Tuhan serahkan. Tuhan menginginkan hidup kita, karena Tuhan sudah menebus, membayar mahal di kayu salib hidup kita. Tuhan rindu bukan hanya masalah kita yang kita serahkan kepada Tuhan, tetapi hidup kita. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu di Galatia 5 ayat 24, demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan artinya mati. Ketika kita menjadi milik Yesus Kristus, kita mati dari segala keinginan kita, hawa nafsu. Hal kedua, Bapak Ibu, bagaimana Tuhan akan bertindak ketika kita percaya kepadanya. Ketika kita lahir baru, kita mengalami kasih mula-mula. Hidup ini rasanya ringan, tanpa beban, penuh sukacita, damai sejahtera. Kita benar-benar mempercayakan Tuhan akan hidup kita. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan kita percaya Tuhan akan bertindak. Tetapi ketika kita berjalan dengan pikiran-pikiran kita, hitung-hitungan kita, apa yang kita dengar dari teman-teman, dari sosmed, kita melihat kenyataan hidup kita sehari-hari, di rumah tangga, pekerjaan, kesehatan kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, iman kita mulai goyah. Kita mulai
berjalan dengan pikiran kita. Celah itu yang iblis pakai untuk kemudian menaruh pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran jahat, yaitu pikiran khawatir, takut, dan sebagainya. Tuhan mengajar kita untuk hidup dengan iman. Saya akan bacakan di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan mau kita berjalan bukan dengan apa yang kita lihat, bukan dengan pikiran kita, tapi berjalan dengan iman, walaupun tidak melihat tapi percaya. Banyak sekali saksi-saksi iman yang bisa kita baca di Ibrani 11, seperti Nabi Nuh. Ketika Tuhan menyuruh dia membuat bahtera, dia lakukan dengan taat. Abraham, ketika Tuhan menyuruh dia untuk keluar dari tanahnya untuk menuju ke tempat yang dia belum ketahui, dia taat. Ada banyak lagi saksi-saksi iman yang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk hidup hanya percaya kepada Yesus saja. Saya bacakan juga di Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Ada upah bagi Bapak Ibu juga saya ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu menjadi perenungan bagi kami, untuk kami tidak lagi bertindak seturut dengan kehendak kami, melainkan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan dan hanya percaya kepada Tuhan, dan kami akan melihat bahwa hidup kami akan mengalami kelimpahan, kemerdekaan, kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat, kami percaya Tuhan memberkati pada waktu kami istirahat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.